Irfan Muhram Sabir Khalas. Al-an Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah nuwasil dirasatana fi hadzal nahar as-sa'id bi kitab al-akhlaq al-Qur'aniyah al-juz' ats-tsani. والذي سيكون قارئا في هذا النهار أحمد هذا الشوقان وأحمد نور فتح الله. Qara. Dan kalau baca itu baca aja, jangan pikirin mau. Yang penting terbiasa lisan itu nggak kaku, paham? Al-farqu bainal hafidhi as-sadiq wa bainal hawi. Safar. Ntar itu diulang lagi sama Fatahillah. Yang antum baca dibaca Fatahillah. Selesai Fatahillah Sayyid Ifdalullah sama Wahid Ramadan. Selesai itu Fahri terus Usman. Selesai itu Zaki Abdul Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' sautak. Serah. Surah la tafakir waqat tayyib. Ayah la basa. Di sini antum baca bukan untuk benar, Pak. Serah. Serah. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنك لن تضل طوال عمرك في قمة النشاط بل لا بد من بل لا بد من Surah Qra faqat.
الفلاح ليس في إلا الدكتور بل الفلاح هو قيمة القيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Nasamir al-bab at-tasi'. Al-farqu, perbedaan. Al-farqu terjemah perbedaan. Bainal hafidhi as-sadiqi, antara penghafal yang benar-benar atau yang jujur dengan dirinya. Wa bainal hawi, dan antara hawi. Apa hawi? Terlalu ambisi, bernafsu menghafal. Atau hawi itu bisa artinya orang yang jatuh juga. Hawi itu artinya orang yang jatuh. Ada orang yang benar-benar menghafalnya, ada yang satu, maksudnya hawi, ada yang ngafalnya sekarang hafal besok enggak, sekarang semangat besok enggak, sekarang yang target besok enggak. Ada yang satu harus sampai target, harus benar-benar. Huwa an-sadiqa, yaitu orang yang jujur tadi. Ya'tabiru menganggap, dia menganggap hadzal futura, rasa malas itu, rasa jenuh itu, hadzal futura, rasa jenuh ini, istirahatu maharibin, adalah istirahat. Apa istirahat? Istirahatnya muharib. Apa muharib? Pejuang. Jadi nggak apa-apa kalau bosan, kalau letih nggak apa-apa istirahat, cuma jangan berhenti. Kalau nggak bisa ngafal, gimana caranya? Baca dengan melihat. Karena kebanyakan santri nggak, cara ngafalnya dengan tidak melihat. Kalau ada bosan, baca dengan melihat. Kenapa? Ibadah. Bukan hanya tentang target. Setiap hafalan itu adalah ibadah. Yaltaqit fiha anfasahu. Yaltaqit yaltaqitu babus sayyarah. Iltaqata apa? Yaltaqitu menemukan atau memungut. Artinya kalau istirahat itu udah nggak apa-apa. Memungut apa? Di dalam istirahatnya apa? Anfasahu, napasnya. Artinya nggak apa-apa dah. Ente bernapas dulu. Karena udah capek berjuang ngafal, bernapas dulu bentar. Jangan lari ngos-ngosan jalan. Kalau udah capek lari jalan. Wa yadmadu jirahahu. Dhamida yadmadu. Apa dhamida yadmadu itu? Membalut jirahahu, lukanya. Artinya kalau ada kesalahan sistem metode dalam menghafal, udah diperbaiki. Kenapa anak pagi hari nggak bisa ngafal? Oh ternyata gadang malam, nah itu diperbaiki. Kenapa anak kalau ngafal cepat ngantuk? Karena makan dulu, harus diperbaiki. Karena ngafal itu paling cepat itu ketika lapar. Kalau udah kenyang, tapi jangan terlalu lapar juga. Ntar pikirannya nasi itu. Wa yuraji'u khittatahu. Yuraji apa yuraji? Dan dia mengecek atau mengulang. Khittatahu, khittah itu maf'ul. Khittah apa khittah? Rencananya. Khittah itu rencana. Ingat rencana dia dulu mau ke sini ngapain? Untuk cari teman. Pertama mau ke sini untuk apa? Dia ngulang lagi, oh ternyata tuh anak lupa. Anak di sini cuma setahun, anak di sini cuma 2 tahun. Anak punya target setiap hari, setiap bulan, setiap tahun harus nyampe. Istirahat nggak apa-apa. Terus liyauda aqwa mimakana, agar yauda dia kembali. Aqwa lebih kuat, mimma dari kana yang dulu, dari dulu. Biar dia lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu dulu. Biar dia lebih kuat. Apa tujuannya istirahat? Karena kita udah capek, bosan ngapal, udah diam dulu istirahat. Antum harus tahu, anak lupa target anak kesini ngapain? Kenapa target anak nggak nyampe? Kenapa anak kalau di halaman sering tidur? Kenapa anak kalau malam nggak? Ternyata banyak pikiran, hilangkan pikiran tersebut. Karena ternyata sering baperan, hilangkan baperan tersebut. Ternyata lupa sampai sini, lupa target. Kenapa? Karena sama teman terus. Nah, hilangkan interaksinya dulu. Balik ke target. Artinya istirahat dulu, napas, lihat dulu masalah terbesar kita dulu sampai tujuan itu apa. Amma dhaifu al-mudabdib, mudabdabi nabaina dzalik. Mudabdib apa mudabdib? Dhaif, lemah. Mudabdib plan, artinya tidak punya pendirian. Mudabdib itu artinya atau ragu.
Mudzabdzib itu orang yang ragu. Mudzabdzib pelin-pelan, tidak punya pendirian. Ittakhadha fayattakhidhu, apa fayattakhidhu? Dia menjadikan. Ittakhadha banyak dalam Al-Qur'an. Ittakhadha menjadikan. Fayattakhidhu, dia menjadikan hadzal futura, rasa jenuh, rasa malas ini, dia menjadikan rasa malas ini orang yang lemah mentalnya. Memang jiwa-jiwa tadi udah dikasih tahu, bukan insihabul mahzum, bukan mundurnya pecundang. Bagi pecundang, dia akan menjadikan malas lemah itu sebagai hujjatan, alasan lil insihab, untuk mundur. Udah, anak nggak mau lagi ngafal Al-Quran, anak nggak mau lanjut lagi. Kenapa? Karena A, B, C, D. Padahal awal masuk ingin target Al-Quran, awal masuk ingin Arabiyah. Ketika udah masuk di pertengahan udah beda. Itu namanya mudzabdzib. Apa mudzabdzib? Itu pelin-pelan. Ntar pindah pondok, di pondok ini temennya ada pintar bahasa Arab, anak pingin bahasa Arab. Ada pintar kitab, anak pingin kitab. Ada Al-Quran, anak pingin Al-Quran. Ada yang pintar bahasa Inggris, anak ikut bahasa Inggris. Pelin-pelan. Itu yang ibaratnya dalam lautan terombang-ambing, dia nggak tahu arahnya kemana. Kenapa? Pelan, ngikut orang. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Semua orang itu punya kemampuan masing-masing. Yang tahu tentang kemampuan kita. Yang tahu kecenderungan kita. Makanya ketika udah punya target, dan ingat, ketika kita punya target, ibarat naik tangga. Naik tangga itu satu-satu dulu. Nggak ada ceritanya sekali langkah langsung nanti 2, sekali langkah nanti 3, sekali langkah nanti 4. Jatuh, patah, mati. Ada tangga. Tangga itu pelan-pelan. Fokus dulu, ada bahasa Arab dulu, ada Al-Quran dulu, kitab, ada nahwu, ada sorob, ada fikih, ada balaghah, ada mantiq, usul qaul, katsir jiddan. Tapi pelan-pelan dulu, satu mungkin dulu. Ibaratnya gali sumur, saya mau gali satu dulu sampai keluar air, baru pindah ke sumur yang kedua. Di sana gali sumur, kenapa? Ada orang gali sumur di sana, airnya keluar. Kita ikut di sana. Udah gali sumur setengah, nggak ada keluar air, pindah lagi. Kenapa pindah? Karena di sini teman anak gali, di sini keluar. Dapat apa? Habis waktu, dapat capek. Nggak ada hasil. Wa dzari'atan litarkil maidan. Dzari'ah alasan palsu. Dzari'ah. Nah, artinya dia buat alasan aja. Litarkil maidan, untuk meninggalkan maidan. Apa maidan? Lapangan. Fayakhsarul ma'arakah, maka dia rugi dalam peperangan. Rugi dalam peperangan. Ta'ammal, renungilah. Ta'ammal, renungilah. Hadzal haditsa al-'azima, hadis yang mulia ini, yang agung ini, alladzi, yang yushakhisud da'a, yang mendiagnosa penyakit. Apa itu yushakhis? Mendiagnosa. Apa itu mendiagnosa? Mengenali, mengetahui penyakit. Karena untuk mengobati penyakit itu kita harus tahu penyakitnya dulu. Ta'amal, renungilah hadzal hadis ini al-azim, yang mulia, yang agung, alladzi, yang yushakhisu, mendiagnosa. Apa mendiagnosa itu artinya mengenali atau menentukan, mengetahui, mengidentifikasi. Ada da itu artinya penyakit. Wa yasifu ad-dawa'a, dan memberikan resep obat. Yasifu. Hadis ini akan memberitahu penyakit dan akan memberitahu sekaligus obatnya. An Abdillah bin Umar atau Amr bin Amrin. Kalau ada wawunya itu dibaca Amrun. Kalau enggak ada baru Umar. Makanya kenapa kalau antum belajar nahwu itu pasti doraba Zaidun Amron. Doraba Zaidun Amron, yang sering dipukul itu Amron. Yang sering mukul itu Zaid. Nah, kata ulama nahwu, karena Amr itu mencuri. Apa yang dicuri? Wawunya Daud. Ini diambil, taruh sini. Itu katanya. Cerita lucunya, kenapa doraba Zaidun Amron? Karena Daud ini baunya satu, nggak ada Daud, diambil sama Amr. Dan ini untuk membedakan mana Amr mana Umar. Kalau ini Amrun, Amron. Kalau ini Umar. Ini Umar. Umar itu nggak ada baunya. Kalau ada baunya dibaca Amrin atau Amrun, terserah. Yang penting Amr, dibacanya Amr, bukan Umar. Kalau Umar itu nggak ada wau.
Kalau ada wawunya dibaca amr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli amalin syirratan. Inna sesungguhnya likulli. Ingat kenapa kulli ada linya? Likulli setiap amalin pekerjaan syirratan. Ada waktu semangat. Syirratan itu masa semangat atau rajin. Syirratan itu semangat atau rajin banget. Setiap pekerjaan itu pasti ada rasa-rasa semangat, ada rasa-rasa rajin. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap rasa semangat rajin itu fatratan, terkadang jadi malas, kendor. Fatrah itu masa kendor atau masa malas atau masa jenuh. Faman kanat fatratuhu, barang siapa fatratuhu lemasnya atau jenuhnya, ila sunnati, kepada sunnahku atau ajaran-ajaranku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha, maka dia orang yang beruntung. Kita sumpek malas dan menghafal Al-Quran lebih baik daripada sumpek di dalam dosa, di dalam sumpek di dalam kemaksiatan, sumpek cari rizki. Sumpek menghafal Al-Quran lebih baik, sumpek menghafal mufradat Arabiyah kitab lebih baik. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka, dan barang siapa kanat fatrah malasnya ila kepada ghairi, selain itu, selain yang mana? Selain kepada sunnahnya Rasul, dia sumpek cari rezeki, sumpek nikah, sumpek dan sebagainya, faqad halaka, maka dia orang yang halaka binasa atau celaka. Halaka itu celaka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruka memberitahumu, annaka sesungguhnya kamu lan tadhalla. Dhalla artinya senantiasa atau tetap. Tiwala umrika, sepanjang, tiwal itu sepanjang atau selama. Umrika umurmu. Rasulullah ngasih tahu kita sepanjang umur selama kita hidup. Tidak, lan tadhalla itu tidak tetap atau tidak senantiasa. Tiwala umrika, tiwal selama atau sepanjang, umrika umurmu, fi dalam qimmatin nasyati. Qimmah atau apa? Puncak. Makanya puncak gunung qimmatul jabal. Qimmatun nasyat puncak rajin. Enggak selamanya kita akan rajin terus ngapal Al-Quran, enggak selamanya akan rajin. Apapun kebaikan, apapun perbuatan, enggak selamanya kita akan rajin. Cuma pasti akan ada rasanya rasa malas. Cuma bersyukur kalau kita jenuhnya dalam menghafal Al-Quran. Syukur kita jenuhnya di dalam kebaikan. Makanya yang harus kita rubah itu persepsi. Orang kecewa karena terlalu ambisi. Lupa setiap yang dibaca itu ibadah. Setiap yang dilihat Al-Quran adalah ibadah. Bukan hanya Anda bisa suara sehalaman, dua halaman. Bukan hanya tentang saya bisa murojaah, saya bisa sholat, bukan. Tapi ini lebih ke ibadah. Kuat nggak kuat ini ibadah. Bisa nggak bisa tasbih ini ibadah. Artinya apa? Di sini jangan putus asa. Perjalanan masih panjang. Terus bal, akan tapi la Buddha, harus min dari lahzat, sejenak, hubut turun. Habata itu turun, hubut turun. Kadang ada sejenak kita turun, apanya turun itu malas, jenuh, semangat kita nggak naik, turun. Al-falahu, ini yang jadi intinya, ini jadi kata-kata mutiaranya. Al-falahu sukses atau berhasil, laisa bukan, fi di dalam, Allah taftur, kamu tidak malas atau kamu tidak jenuh. Sukses itu bukan masalah kamu tidak pernah jenuh. Bal al-falahu, akan tetapi sukses itu, berhasil itu, huwa, yaitu aina, kemana, tadhabu, kamu pergi, hina taftur, kemana kamu pergi ketika kamu jenuh malas. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan ketika jenuh malas? Apakah maksiat? Apa yang kita lakukan ketika jenuh malas? Apakah berlawan mujahadah? Ingat, menghafal Al-Quran itu ada 3 golongan. Ada satu menghafal Al-Quran, ada satu berusaha menghafal Al-Quran, ada yang nomor 3 berjuang menghafal Al-Quran. Orang kalau dia ingin menghafal Al-Quran, menghafal. Kalau ingin menghafal, hafal. Kalau nggak mau, kalau mau murojaah, kalau nggak mau, itu cuma level paling bawah.
Level yang kedua berusaha menghafal Al-Quran. Berusaha itu melawan, ngantuknya dilawan. Walaupun masih tidur dilawan lagi, walaupun masih tidur dilawan. Nomor 3 yang paling the best, pejuang. Berjuang menghafal Al-Quran. Apa itu berjuang? Menghilangkan rasa ngantuk. Ada yang ngantuk main game sampai jam 2, sampai jam 3. Anak yakin sampai subuh. Nah, pernah nggak sekarang kita ngapal Al-Quran sampai subuh? Seperti bagaimana kita main game. Pernah nggak kita buka medsos yang sampai jam 1, jam 2 nikmat? Pernah nggak kita baca Al-Quran sampai jam 1, jam 2 nikmat? Jadi ada harus yang diperbaiki. Kok kenapa kalau di depan media sosial lama dan nikmat, kok kenapa depan Al-Quran itu cepat, bosan, rasanya lama? Nah, itu yang harus kita lihat. Apa penyebabnya? Ntar dikasih tahu di sini. Penyebabnya dan strateginya. Artinya malas itu sesuatu yang biasa. Yang paling penting bagaimana kita mencari solusi di setiap kemalasan. Artinya kayak tadi istirahat sebentar. Istirahat untuk apa? Nih, harus tahu kenapa Anda nggak bisa menghafal Al-Quran sehalaman. Kenapa Anda ngantuk murojaah? Dan kenapanya itu harus dicari jawabannya. Oh, ternyata Anda sering makan banyak. Ternyata Anda malam begadang. Ternyata Anda sering banyak cerita. Udah Anda bilang. Sering banyak ngomong dan banyak mikir menghilangkan energi. Antum cerita sehari full, energi antum hilang. Ngafal Al-Quran udah nggak ada, udah energi untuk ngafal Al-Quran. Antum sekarang pagi mikir masa depan, mikir masa lalu, hilang udah baterainya, udah hilang energinya. Antum ngafal Al-Quran, udah nggak ada filenya lagi. Makanya pikiran dijaga, omongan dijaga, jangan sering ngomong. Kenapa? Energi. Melihat juga energi. Kenapa? Ketika antum melihat sesuatu, masuk langsung ke pikiran. Paham? Semakin banyak antum melihat, semakin banyak file di sini. Yang antum dengar semakin banyak file di sini. Semakin banyak yang antum dengar semakin banyak file di sini. Makanya orang menghafal Al-Quran, jaga mata, jaga telinga, jaga pikiran, jaga hati. Fokusnya Al-Quran. Al-Quran berapa surat? 144. Surah pertama apa? Kedua apa? Tiga apa? Empat apa? Fokusnya di sana. Juz ada juz berapa? 30 juz, juz 1, 2, 3 apa awalnya? Juz 3 apa awalnya? Juz 4. Fokusnya ke sana toh. Dia nggak pernah membahas masa depannya, nggak pernah membahas masa lalunya. Kenapa? Banyak orang tergadaikan masa depannya gara-gara masalah yang kemarin sudah berlalu, ngapain diceritakan lagi? Makanya bedanya pejuang sama pecundang apa? Pejuang dia menulis pengalaman sejarahnya, paham? Tapi kalau pecundang menceritakan cerita kemarin, cerita besok, cerita kemarin, cerita besok. Kalau pejuang nggak penting. Mereka sibuk dengan karya. Kalau pecundang sibuk dengan cerita. Pejuang sibuk dengan karya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, bukan besok. Apa yang harus saya lakukan siang ini, sore ini, malam ini, bukan besok pagi, bukan. Karena kenapa? Besok pagi masih misteri. Makanya kan seperti yang Anda bilang tadi, pikiran yang sekarang di rumah bawa ke sini. Yang sekarang pikirannya ke rumah temannya bawa ke sini. Yang sekarang pikirannya masih bahas tentang bisnisnya bawa sini. Pikirannya masih di rumah, masih di teman, masih dimanapun bawa ke sini. Yang masih mikirin masa lalu kemarin bawa ke sini, bawa balik semua. Semuanya balik. Masih mikirin makanan, masih mikirin cucian dan sebagainya, bawa ke sini. Bawa kemana? Al-Quran. Al-Quran itu nih. Jangan keluar dari kitab. Pikiran kita jangan keluar dari sini. Artinya jangan pikiran yang ada di sekarang di lemari. Jangan pikiran yang ada di dapur. Fokus ke Al-Quran atau bahasa. Tanpa fokus dimanapun perjuangan kita tidak akan pernah berhasil. Wahid Ramadan, istiratijiyatu ta'amul ma'al futur bidaka. Qra. Istiratijiyatu ta'amul. Ba'da Wahid Musta'id Sayyid. Iqra bisurah. Antum mau baca baris atas semuanya nggak apa? Asata rojaya ya ta'amala ma'afata waroba, nggak apa-apa. Yang penting baca semua. Antum disuruh baca, bukan disuruh bener. Paham? Makanya bedanya orang pintar maju disuruh maju, masalah salah belakangan. Ente khutbah masalah bisa nggak bisa belakangan.
Disuruh sama Ustaz, paham? Kenapa? Karena di sana tempat keberkahannya. Disuruh sama orang tua antum beli cabai, khair. Masalah ada motor, nggak ada motor, ada mobil, nggak ada mobil, masa belakang. Yang penting iya dulu. Makanya dalam kamus kehidupan orang sukses itu nggak ada kata tidak untuk guru sama orang tua. Sekarang azan, naam, azan. Pokoknya ada dua kamusnya, ala farhatik, naam. Orang tuanya suruh, naam. Hari ntar kita belanja ya, ala farhatik umi. Beli ini ya, ala farhatik. Cuma dua kamus orang sukses itu dimanapun. Ala farhatik sama naam. La, nggak ada. Apalagi alasan. Coba ini, ambil piring sekali, itu aja tat, yang ada di dapur aja. Wah, ada dua, ala farhatik sama naam. Karena ala farhatik sama naam ini sulit untuk diucapkan. Kenapa? Mujahadah nafsu. Kalau nggak hati bersih, sulit mengatakan ala farhatik sama naam kepada guru sama orang tua. Kerap. Bacanya cepetan. Jangan balik lagi, baca aja, baca terus. Jangan balik lagi, langsung aja baca langsung aja. Wakadzalika teman. Wakadzalika anta, naik ke atas. Berserah. Jangan mikir, baca aja, baca. Mikir juga lama-lama salah juga. Baca aja semuanya, baca. Ana nggak suruh antum untuk benar di sini, yang penting baca. Dan antum tahu kualitas kemampuan antum, baca aja udah. Ntar belakangan.
قليل دائما خيرا من كثيرا من قطع. بسرعة الوقت بدأ قليل. هذا مع الله مواصلة ولو بخيط رفيع وهما هذا الخيط والذي من تلك على النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. Istirahatiyatu ta'amuli ma'al futuri bidakain khitatu inqadhin. Antum mau selesai baca, terus antum dengar bacaan anak cocok nggak sama bacaan antum, nah gitu. Semuanya, walaupun yang enggak disuruh baca, antum baca sendiri dalam hati, ntar antum samain dengan bacaan anak, sama terjemahan anak, cocok nggak bacaan sama terjemahan, itu caranya. Istirahatiyatu ta'amuli ma'al futuri bidakain khitatu inqadhin. Istirahatiyah apa? Strategi. Ta'amul interaksi. Ta'amul itu interaksi atau menghadapi. Ma'a bersama futur, rasa jenuh, bidakain dengan cerdas. Bagaimana cara kita strategi mengatasi rasa jenuh. Khitatu inqadhin, khitatu atau khuttah itu rencana. Inqadh penyelamatan, anqadha. Ya bunayya, wahai anakku, idza hajama 'alaika wahsyul futuri, idza apabila hajama menyerang atau menyerbu, 'alaika atasmu wahsyul futuri keganasan atau kebrutalan atau keberingasan futur. Artinya sangat malas, sangat jenuh, sangat sumpek. Wahawala syaitan, dan syaitan berusaha syaitan an yakana'aka untuk menjadikan kamu puas. Syaitan itu akan berusaha untuk membuat kita merasa puas atau merasa cukup, bitarqi dengan meninggalkan hifzi hafalan wal murajaati dan murajaah. Syaitan akan berusaha untuk membuat kita merasa pas, sudah cukup, udah satu halaman, cukup udah satu ayat, cukup udah ente murajaah selembar, cukup ente murajaah setengah halaman. Itu pekerjaan siapa? Syaitan. Fala tastaslim lahu, maka jangan menyerah. Fala, jangan tastaslim, menyerah lahu. Bal, akan tapi wajahahu, hadapilah. Hu itu siapa? Syaitan. Atau rasa malas tadi, bosan. Bal wajahu bihadhil khutuwat, dengan khutuwat langkah-langkah al-amaliyah, langkah-langkah amal atau langkah-langkah. Saya tutorial sebagai berikut. Langkah-langkah amalan. Taktikul haddil adana. Taktik itu taktik. Apa taktik? Taktik main bola, taktik. Taktik itu bahasa Indonesia juga, taktik. Al-haddul adana, haddu itu apa? Haddu batasan, adana paling bawah. Ini kalau kita lagi sumpek banget, malas banget ngapal, malas banget munajah, harus punya haddul adana, ini tekniknya. Harus punya haddul adana, teknik strategi, teknik namanya haddul adana. Apa itu haddul adana? Batas paling bawah. Jadi setiap ingat, mondok itu bukan pakai semangat, tapi mondok itu pakai target. Nah, target itu haddul adana, minimal. Ana sehari harus satu halaman, mau seneng nggak seneng, mau malas nggak malas, harus minimal haddul adana. Nah, itu caranya biar kita nggak bisa digoda sama syaitan. Hadul at-tamasuk bis-sugur. Tamasuk itu berpegang teguh, bis-sugur. Kalau sugur itu perbatasan, wilayah perbatasan. Ada setiap pos perbatasan itu pasti di perbatasan itu ada pos yang menjaga. Artinya jangan sampai kita keluar dari pos tersebut. Makanya itu hadul adana, harus ada minimalnya. Jangan kebablasan. Gara-gara malas nggak mau murojaah, walaupun satu ayat nggak murojaah. Gara-gara malas nggak mau ngafal, walaupun satu ayat nggak bisa ngafal. Bukan nggak bisa, nggak mau. Paham? Beda sama orang nggak mampu. Mau sama mampu itu beda. Orang yang mau walaupun nggak mampu akan mampu. Tapi orang yang mampu kalau nggak mau nggak akan bisa. Fil ma'arik al-hakikiyah, fil ma'arik, di dalam pertempuran. Ma'arik itu pertempuran al-hakikiyah yang sesungguhnya. Idza, apabila usiba, ditimpa, al-jundi, prajurit, usibal jundiyut, prajurit, wa ta'iba, dan dia capek,
Fa innahu sesungguhnya dia prajurit itu la yulqi tidak membuang silahahu dayat jangan khayal tanya mufradnya la yulqi silahahu tidak yulqi membuang silahahu senjatanya wa yahrub dan kabur yahrubu kabur bal akan tetapi yahtabiu dia sembunyi fi khandak di parit atau galian. Khandak itu parit atau galian. Wa yatamassaku dan berpegang teguh bisa bisilahihi dengan apa silah tadi? Senjatanya. Hatta yusfa sampai dia sembuh. Orang kalau udah digempur, orang kalau udah genting, orang kalau udah perang itu jangan kabur, jangan buang senjata, tapi sembunyi. Itu salah satu strategi. Sama ketika ngapal males banget, ketika murojaah males banget, harus ada strategi. Apa strateginya? Yang tadi ngapalnya nggak melihat, sekarang ngapalnya dengan cara melihat. Tadi murojaah 1 juz bil ghaib, nggak melihat, sekarang melihat. Harus sehari anak murojaah 3 juz. Anak lagi males, baca yang penting 3 juz, lihat yang penting 3 juz. Karena ente baca juga sebenarnya kalau dari segi penelitian menghafal dengan membaca, murojaah dengan membaca lebih kuat daripada murojaah tanpa membaca. Kenapa? Ketika antum membaca itu antum tahu tentang kiri, kanan, atas, bawahnya. Paham? Tapi kalau murojaah tanpa membaca, kadang juz 1 tembus juz 9. Sadarnya ntar kok kesini ya. Sadarnya udah dapat sehalaman. Yang dibaca tadi juz 1 tapi sudah juz 9. Tapi tetap khusyuk, tetap asik. Tapi kok kesini ya? Makanya melihat sama menghafal juga sering kebanyakan kita salah dalam menghafal. Cara menghafal kita melihat sekali. Melihat 5 kali. Minimal berapa? 20 kali dibaca, 20 kali dilihat. Lihat itu perhatikan panjang pendeknya, hurufnya. Kayaknya udah. Ada seorang ulama ditanya, dia mengulang satu hadis berapa kali? 70 kali di satu hadis. Sampai nenek yang di sampingnya, ini masa nggak hafal-hafal? Anak yang dengar sumpek, anak yang dengar udah capek. Sampai anak yang dengar ngafal. Paham? Kenapa? Karena ta'allum. Apa itu hakikat belajar? Tikror. Apa itu tikror? Mengulang. Gimana pun banyak hafalan antum mufradat Al-Quran, kalau nggak diulang percuma. Lebih baik antum mengulang 1 lembar 100 kali daripada baca 10 juz sehari. Apa kata ulama ini? Dia diam. Setahun kemudian dia kembali ketemu sama nenek itu. Nek, masih ingat nggak hadis yang dulu? Lupa. Saya masih ingat. Itulah hafalan. Paham? Bukan cepat-cepatan. Kuatan. Karena 30 juz itu ada akhirnya. Tapi hafalan kuat itu nggak ada akhirnya. Hafalan kuat nggak ada akhirnya hafalan kuat. Apakah orang yang udah 30 juz selesai murojaah? Aduh, awal murojaah 30 juz mulai startnya itu. Selesai 30 juz, nggak leha-leha, enggak. Itu start untuk murojaah dari juz 1 sampai juz 30. Makanya mumpung juz 1, mumpung juz 2, mumpung juz 3, mumpung juz 4, kuatkan, bukan cepetan. Karena hakikat belajar itu adalah mengulang, dan paling baik mengulang dengan cara melihat. Kenapa? Dengan melihat kita bisa fokus. Ada orang ngapal Bismillahirrahmanirrahim. Di pop di mana? Dia lagi ngapal pop mie jadinya. Paham? Melihat mufradat. Lihat tukang lewat, lupa ngafal mufradat. Kenapa mata? Makanya mata itu fokus yang dihafal. Murojaah kalau capek bil ghaib udah lihat aja. Yang penting target sehari itu harus ada hadul adna berapa? 3 juz minimal. Dibaca. Walaupun sumpek, lawan. Sumpek itu lawan, berjuang. Bukan hanya berusaha. Kalau berusaha itu meninggalkan ngantuk. Anak ngantuk, lawan. Duduk, berdiri, itu lawan ngantuk. Tapi kalau berjuang lawan ngantuk, langsung wudhu, langsung jalan dan lain sebagainya. Itu menghilangkan. Itu namanya berjuang, bukan hanya berusaha. Ini teknik yang dikasih tahu. Hadul adna harus ada minimal. Ngapal sehalaman, minimal sehalaman. Caranya bagi waktu. Bisa nggak bisa? Cara ngapalnya jangan cepet-cepetan. Yang atas kuat,
Ntar sampai ke bawah, yang atas hilang, yang bawah kuat. Kenapa? Karena terlalu cepat pindahnya. Belum kuat udah. Belum kuat, ibarat buat bangunan. Baru 1 bata, 2 bata, 3 bata, belum kering ditambah lagi, belum kering, apalagi 1 lantai. Belum kering cor-corannya ditambah lagi, ya runtuh. Kalau dah runtuh, habis tenaga, habis waktu, sumpah capek. Ujung-ujungnya mau berhenti, ujung-ujungnya. Kenapa? Makanya ada seorang motivator mengatakan cara tercepat untuk sampai tujuan adalah pelan. Cara tercepat untuk sampai tujuan adalah pelan. Paham? 1 hadis nggak apa-apa, tapi di luar kepala. Di luar kepala. Setahun Anda menghafal 1 hadis 360 hadisnya. Tapi di luar kepala semua 1 sehari. Di luar kepala. Ini sekarang ngapal hadis 3, besok 3, besok 3. Pas tanggal 30, yang tanggal 1 hilang. Sekarang hafalan berapa? Juz 5, juz 1 nggak tahu kemana. Juz 2 jalan-jalan. Juz 3 refreshing. Juz 4 astagfirullah. Juz 5 tak yang ada. Kenapa? Karena kayak tadi, dia targetnya setoran bukan hafalan. Siapa itu yang target? Nah, apa bedanya orang yang target setoran sama hafalan? Orang yang targetnya setoran, yang paling setoran sudah selesai. Tapi orang yang target hafalannya selesai hafal, murojaah lagi. Target anak ini hafal. Yang namanya hafal itu ingat. Tapi yang penting udah setoran, udah selesai setoran aman. Yang penting setoran aman, setoran aman. Kita lihat sejus, dia ngapal sejus bisa sebulan, tapi murojaah sejus 2-3 bulan. Kenapa? Karena lebih sumpek murojaah daripada ngafal ulang. Oleh sebab itu pelan-pelan, pelan-pelan, yang penting kuat. Makanya di sini kasih tahu, kalau sumpek banget bagaimana aja, hadul adna harus ada. Minimal 3 juz. Itu kuat nggak kuat, baca aja. Kuat nggak kuat, baca aja. Terus wa kadzalika anta, begitu juga anta, kamu, idza ajasta, apabila ajasta, kamu tidak mampu atau gagal, ajiz itu atau lemah, an murajaati juz'in kamilin, dari murajaah juz'in, 1 juz kamil sempurna, fil yaum, sehari. Kalau enggak mampu 1 juz sehari, fala tatruk murajaah kulliyan, jangan tinggalkan murajaah. Gara-gara enggak bisa murajaah 3 juz, enggak murojaah sama sekali. Kalau enggak 3 bisa 2, kalau enggak bisa 2 bisa 1. Yang penting jangan tinggalkan. Kalau enggak bisa bil ghaib, bin nazar, lihat. Bal raji rubu hizbin, bal raji ruba hizbin, akan tetapi raji murojaahlah, ulangilah, rub'a 1/4 hizbin, artinya 5 halaman. Tapi 5 halaman di luar kepala. Atas ke bawah, bawah ke atas, samping ke samping bisa semua. Wa idza taqula 'alaika al-hifdzu al-jadidu, wa idza, apabila taqula berat 'alaika atasmu al-hifdzu, hafalan, al-jadidu yang baru, fatawaqqaf anhu muaqqatan, berhenti, muaqqatan sementara, istirahat dulu. Walakin la tatruk, akan tapi jangan tinggalkan, at-tilawah, membaca, an-nadhariyah, dengan melihat. Anda belum hafal, bukan belum hafal, belum lama usahanya. Anda berapa ngafal sehalaman? Sejam kecepatan. Sehalaman itu 2 jam sebenarnya. Paham? Kalau Anda menghafal sehalaman sejam, itu Anda orang pinter. Apalagi Anda menghafal sehalaman setengah jam, Anda orang cerdas. Cuma males. Atau enggak tahu strateginya. 1 halaman itu berapa? 2 jam. 1 halaman berapa? 2 jam. Kalau antum target selembar 4 jam, 24 jam antum harus punya waktu 4 jam bersama Al-Quran, bukan sama teman, sama siapapun. 4 jam untuk dapat 1 lembar. Kalau ingin 3 halaman, 6 jam. Itu standarnya. Antum ngapal sehalaman sejam, pinter banget, cerdas. Cuma kayak tadi, selesai setoran nih, selesai setoran, keluar 1 menit, setoran lagi hilang semuanya. Kenapa? Karena target antum setoran, bukan hafalan. Bukan hafalan. Nah, al-qaidah az-zahabiyah, kaidah zahabiyah. Apa kaidah emas? Hiya, ya ini. Qalilun daimun, qalilun sedikit, daimun terus menerus atau selalu, khairun lebih baik, min daripada, katsirin banyak, munqati tapi terputus.
ngapal 3 halaman tiap hari lebih baik daripada setengah juz tiap hari. Ngapal 2 halaman tiap hari lebih baik daripada 3 halaman. Ngapal 1 halaman tiap hari dengan kuat lebih baik daripada 2 halaman ngapal di bawah 1 halaman itu nggak tahu diri. Al-muhim, yang penting an yabqa habluka, tetap habluka, talimu ma'allah, bersama Allah, mausulan, tersambung, walau bi khatin rafi'in, walaupun bi khaitin, dengan benang halus kecil. Harapan artinya walaupun yang penting tetap ngaji, yang penting tetap ngafal walaupun enggak banyak. Farubbama hadzal khaitu, rubbama barangkali, hadzal khaitu, benang ini, huwallazi, dia yang, yunjika, anja yunji, menyelamatkanmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali, yang paling disenangi pekerjaan, ilallah, kepada Allah, yang paling disenangi oleh Allah itu ada apa? Adwamuha, yang paling langgeng, yang paling tetap. Wa in qalla, walaupun sedikit. Artinya walaupun liburan tetap jalan, enggak liburan tetap jalan. Ibarat sholat, liburan enggak liburan wajib sholat, sehat sakit wajib sholat. Begitu pula penghafal Al-Quran, mau liburan enggak liburan wajib murojaah, mau liburan enggak liburan wajib ziyadah. Ahmad Nur Fatahillah, serah. Al-muhasabah as-sadiqah. Al-muhasabah as-sadiqah, introspeksi yang jujur. Nah, sekarang harus, ketika kita punya target harus ada introspeksi jadi kenapa nggak sampai target. Fatish, periksalah, anit saqabi, lobang. Saqab itu artinya lobang. Kalau kapal ada lobangnya tenggelam, pesawat ada lobangnya jatuh. Dan itu kita periksa, di mana lobangnya, kenapa nggak nyampe target, atau kenapa malas, kenapa nggak ada semangat. Harus kita, ya bunaya, wahai anakku, al-futur, rasa malas, jenuh, ghaliban, seringkali, biasanya, ma yakunu uqubah, ma sesuatu atau apa, yakunu menjadi, uqubah hukuman. Biasanya malas itu adalah hukuman. Au risalat tanbih, atau surat peringatan. Biasanya malas, jenuh itu adalah hukuman atau surat peringatan. At-ta'irah, pesawat, la tasqutu, tidak jatuh, illa bi khalalin, karena ada kerusakan, illa kecuali, bi khalalin, dengan rusak, khalal itu rusak. Wal qalbu, dan hati, la yafturu, tidak jenuh, tidak bosan, kecuali illa bi illatin, karena ada penyakitnya. Kalau udah sakit hati, semua akan menjadi sempit. Kita nggak senang sama teman, dunia yang luas jadi sempit. Ketemu jadi nggak enak. Kalau udah hati sakit itu semua. Ijlis ma'a nafsika, duduklah ma'a nafsika, bersama dirimu. Jalsatan musarahatan, duduk musarahatan itu berbicara jujur. Antum duduk sendiri, bicara jujur sama diri antum sendiri. Hal, apakah atlaqata,
Atlaqa itu melepaskan. Apakah kamu melepaskan basoroka, pandanganmu, matamu, basoroka fi haramin, pada sesuatu yang haram, fa'aurataka, maka menyebabkanmu zulmah, di dalam kegelapan. Apakah pernah melihat yang haram sehingga menyebabkan kegelapan dalam hati? Kalau udah gelap hati tidak nikmat. Hal adha'ta, apakah kamu sudah menyanyiakan waktaka, waktumu, fi, dalam lagwin atau apa? Obrolan sia-sia. Fi lagwil hadis, omongan sia-sia. Faqasa qalbuka, qasa, keras, qalbuka. Kita ngomong cerita sia-sia itu bisa membuat hati keras. Makanya Al-Quran sulit masuk. Melihat yang haram, mendengar yang haram, atau berbicara. Ini berbicaranya bukan yang haram, berbicara yang enggak ada guna, itu juga membuat hati keras. Hal akalta syubhatan, apakah kamu sudah makan syubhat, apalagi yang haram? Fatakulat jawarihuka, fatakulat, maka berat, jawarihuka, anggota badanmu. Nazif qalbaka, bersihkanlah hatimu, bil istighfari, dengan istighfar. Fa innahu, karena istighfar itu jalaul qulubi, pembersih hati. Fa innahu jalaul qulubi, pembersih hati. Wa bit taubati, dan dengan taubat, ta'udu, kembali, al miyahu, air, ila majariha, kepada salurannya. Artinya malas itu adalah hukuman, itu adalah surat peringatan. Kenapa? Karena jazaa'ut ta'ah at-ta'ah, jazaa'ul ma'siyah al-ma'siyah. Kadang Allah membalas maksiat itu dengan memberikan maksiat lagi. Kadang dikasih ketaatan, itu adalah balasan dari ketaatan. Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin tahajudnya, itu mungkin balasan dari sholat yang kemarin. Dikasih terus. Balasan itu nggak harus harta, nggak harus jabatan. Maksiat terus dikasih sehat, itu bisa jadi sehat itu adalah balasan kita maksiat. Biar kenapa? Biar kita sering maksiat lagi. Karena kalau sakit istighfar bentar. Makanya di samping kita melihat target, mengevaluasi target, kita juga harus evaluasi hati kita. Jangan ada benci sama siapapun. Orang yang dalam hatinya benci sama siapapun, akan hatinya menjadi berat. Hatinya akan menjadi hitam. Hatinya akan menjadi zulmah. Apa zulmah? Gelap. Kalau udah gelap, tidak akan bisa masuk namanya Al-Quran. Walaupun sudah baca, walaupun sudah ngapal, walaupun sudah berusaha, walaupun sudah berjuang. Kenapa? Karena hatinya gelap. At-Taghyir At-Taktik Sayyid. Kulla yawm hada safhah, hada safhah. Setiap sehari itu berapa? 2 lembar. Pagi 1 lembar, siang 1 lembar. Ayo bismillah. Sayyid. إذا مللت من الحفظ في غرفتك فاخرج إلى المسجد أو اذهب إلى الحديقة هادئة. إذا قلت أمتك وأنت وحدك فابحث عن رفيق، فاذهب عن رفيق دليل صالح يراجع فالذئب يأكل من الغنائم قاسيا والمرء بإخوان قوي غير الطريق غير المكان غير الوقت ولكن إياك أن تغير الطريق. Taghyir taktik. Taghyir merubah taktik, merubah cara teknik. Kalau kita masih malas terus, masih bosan, taghyir. Rubah tempat tidur, rubah cara tidur, rubah program, harus
Al-murawaghah al-masyru'atu. Al-murawaghah itu bujukan yang diperbolehkan. Murawaghah itu membujuk atau memperdayakan atau melakukan. Murawaghah itu melakukan. Al-masyru'atu yang dibolehkan. Masyru'ah itu yang disyariatkan, yang dibolehkan. Rubah taktik dengan sesuatu yang dibolehkan syariat. An-nafsu, jiwa, tamillu. Malla yamilu apa? Bosan. Min rutin. Rutin itu rutinitas, dari rutinitas keseharian. Idza malalta, kalau kamu bosan, minal hifzi, kalau bosan ngafal, fi ghurfatika, bosan ngafal di kamarmu, fakhruj, keluarlah. Ilal masjidi, keluar ke masjid, pindah tempat. Atau idhab, pergilah ila hadiqatin hadiatin. Pergilah ke taman yang tenang. Idza fatarat himmatuka, apabila fatarat himmatuka, semangatmu fatarat, menjadi lesu. Wa anta wahduka, dan antum bersendiri. Fabhath, maka carilah an rafiqi darbin, cari teman sejalan, teman yang mau menyemangati, yang mau membantu. Salih turaji' ma'ahu, yang cocok murajaah dengannya. Harus punya teman yang bisa membuat kita naik. Teman itu ibarat eskalator, bisa membuat kita naik, bisa membuat kita turun, kayak tangga. Tangga ada naik, ada turun, sama kayak teman. Kalau antum lihat teman, gara-gara teman ini antum rajin Arabiahnya, rajin ngafalnya bareng, jangan pisah. Tapi gara-gara teman ini Arabiah nggak jalan, kasihan orang tua di rumah. Hafalan nggak jalan, kasihan masyarakat yang sudah berharap, udah tinggalkan. Itu lebih baik. Fadhibu, serigala, yukalu, dimakan. Fadhibu yakulu. Fadhibu, serigala, yakulu, memakan. Minal ghanami, serigala makan kambing. Al-qasiyah, yang jauh. Artinya kalau sendiri, kalau galau itu cepat dimakan sama syaitan. Banyak khayal, banyak pikiran. Wal mar'u bi ikhwanihi qawiyun, dan seseorang, mar'u itu seseorang, bi ikhwanihi, dengan teman-temannya, qawiyun, jadi kuat. Orang kalau udah sama teman itu, orang takut sama takut jadi berani. Satu takut melanggar, satu takut melanggar, tapi bareng berani melanggar ini. Satu takut, 5 orang takut, berani jadi. Satu takut hantu, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang, makin seru jadinya. Karena orang takut kalau udah banyak itu jadi pemberani. Antum kalau sama sendiri takut sama siapa? Tapi kalau udah punya geng, waduh, it's the best itu. Sama orang juga kalau udah sama temannya pasti menjadi kuat. Makanya butuh teman. Teman yang apa? Yang membuat kita menjadi kuat. Goyir, nah ini, masya Allah. Goyir at-tariqah, rubahlah caranya. Goyir al-makan, rubahlah tempatnya. Goyir al-waqta, rubahlah waktunya. Walakin iyaka, ingat, walakin akan tetapi, iyaka, apa artinya iyaka? Hati-hati, waspada. Jangan sekali-kali, iyaka itu artinya. Iyaka, hati-hati, waspada. Jangan sekali-kali, iyaka. Wan namimah, jangan sekali-kali adu domba. Iyaka wal ghibah, jangan sekali-kali ghibah. Iyaka itu waspada, hati-hati, jangan sekali-kali. Iyaka, hati-hati, jangan sekali-kali. Antughayyir tariq, jangan sampai merubah jalannya. Cara boleh dirubah, tempat waktu boleh dirubah, tapi jalannya jangan dirubah. Tadi targetnya ngafal Al-Quran bahasa Arab, caranya boleh dirubah, tempat waktunya boleh dirubah, tapi targetnya jangan dirubah. Besok kita lanjutin ini cerita kisah. Ala kulli hal, kisah wa ibrah, kisah dan pelajaran. Sabatul Faris. Besok 2 lembar lagi. Dan Isnin Selasa Arbi'a. Li'anna ba'da hadza al-muqabalah. Ini selesai ini ada interview santri baru ya. Mashghul hadha al-usbu' mashghul. Nudarris fi sabah
ننتظر الأصحاب المتأخرين في التسميع وما إلى ذلك ثم ندرس في الصباح وندرس في النهار ثم بعد العصر وفي الليل مقابلة طلاب جدد الذي يسجل أسماءه من الآن حتى الأسبوع ثم بعد ذلك امتحان مقرأ arjuk tujuan ingat antum baca biar antum tahu ini kalau kualitas saya di sini. Ana gak suruh antum untuk bisa, yang penting antum baca aja. Ntar selesai antum baca, anda terjemahin. Minimal apa yang antum baca itu sesuaikan dengan bacaan anda sama terjemahan, biar antum tahu kualitas antum. Karena semakin banyak mufradat yang antum hafal, semakin paham juga yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu pakai Arabiah. Minimal ada kesamaan. Minimal kita kalau udah banyak Arabiah itu minimal bisa namanya tadabbur. Tadabbur itu mustahil tanpa paham Arabiah. Gimana ente mau khusyuk Al-Quran kalau nggak paham maknanya? Apa yang dibaca? Nggak tahu, makanya Al-Arabiah. Dan kayak tadi, malas itu sesuatu, kesimpulannya pelajaran hari ini, hari pertama ini, malas itu manusiawi. Kalau malas rubah tempat, rubah teman, tapi jangan sampai rubah tujuan. Kalau malas banget harus ada. Kenapa di sini ada teknik batas minimal? Karena manusia itu mampu, cuma kalah sama malas saja. Waktu kita 24 jam nggak ada kerjaan. Kita mampu semua, cuma malas atau tidak mau yang membuat kita malas. Kenapa orang itu malas? Karena pikirannya capek, hatinya capek. Kenapa pikirannya capek, hatinya capek? Karena banyak memikirkan selain Arabiah, selain Al-Quran. Mikirin keluarganya, mikirin kakaknya, adiknya, saudaranya, mikirin masa depannya. Aduh, kayak nggak punya Tuhan aja. Sebelum kita lahir, Allah kurang pengalaman kayak gimana? Kita mau mati tetap dunia ini diurus sama Allah. Sebelum kita ada, dunia diurus sama Allah. Sebelum Rasul ada, Nabi ada. Nabi-nabi yang lain diurus sama Allah. Wah, para nabi udah wafat, para Rasul udah wafat, masih dunia ini diurus sama Allah. Dikasih makan. Makanya penghinaan, menghina Al-Quran, menghina agama itu bukan hanya menginjak-injak Al-Quran. Besok takut mau jadi apa? Besok takut mau makan apa? Takut cita-cita kayak gimana? Itu juga menghina Allah. Kurang pengalaman Allah apa? Apa kurang pengalaman? Dari dulu kita mati ya dunia ini tetap jalan. Tapi itu adalah waswasah syaitan, gangguan syaitan. Biar kita nggak fokus sama target. Masuk dalam pikiran keluarga, ibu, bapak, saudara, teman. Masuk dalam pikiran masa depan. Hari ini mikirin kuliah masih setengah tahun, mikirin kuliah masih 3 tahun. Hari ini belum tentu masih hidup 3 tahun. Makanya cara kita bersyukur kepada Allah, gunakan semaksimal hari ini. Udah kemarin berdosa nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, udah terlanjur, sekarang tobat. Kemarin males nggak apa-apa, sekarang rubah semangat lagi. Kemarin udah berlalu, liburannya kemarin ada rasanya, sekarang nggak ada. Sampai sekarang ada sumpah, ngapal lagi, tasmi lagi, daras lagi. Kemarin siang lagi gini, sore miring, malam miring, tengah malam miring, pagi miring. Waduh, sekarang miring juga. Yang miring Al-Quran sekarang. Yang miring pecinya karena kecapean ngafal. Udah berlalu. Jadi udah biarin. Ingat jasad antum sekarang di sini. Kalau antum pikiran antum masih di rumah percuma. Jasad di sini, pikiran antum bawa ke sini. Ingat ada Allah yang ngurus orang tua antum. Ada Allah yang ngurus masa depan kita. Masa kalau kita udah taat disia-siakan sama Allah? Mustahil. Masa kalau kita udah rajin banget, kalau kita misal contoh, kita punya orang tua, putra orang tua kita udah taat sama orang tua kita. Kira-kira ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya? Hatta kita bejat aja orang tua masih sayang. Kasih sayang orang tua daripada kasih sayang Rasul 70 kali lipat. Kasih sayang Allah daripada Rasul 70 kali lipat. Kurang apa lagi kasih sayangnya Allah? Makanya jangan was-was, jangan ragu. Antum di sini fokus ngapal, fokus ridha Allah, fokus ngapal murajaah ridha Allah, fokus ngapal ridha Allah. Besok jangan dipikirkan kemarin apalagi. Naim dom. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabi Muhammad.